Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Sabtu 10 Agustus 2024 bersama Romo Willem Pauw dari Semarang. Selamat mendengarkan. Berkah dalam salam bahagia dan sejahtera dalam naungan perlindungan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dari Paroki Kebon Dalem, Semarang, saya Romo Willem kembali menghaturkan jus rohani yang segar. Kali ini dengan kata-kata kunci. Berani mati, berani hidup. Jus segar ini saya racik dari kutipan bacaan Injil yang dibacakan di Gereja Katolik hari ini, yakni dari Injil Yohanes bab 12 ayat 24 sampai 26. Demikian bunyinya. Menjelang akhir hidupnya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia dihormati Bapa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Fresh Juice yang selalu bersukacita, damai sejahtera dalam naungan kasih sayang Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Hari ini Gereja Katolik Roma memperingati Santo Laurentius, seorang muda yang diangkat menjadi diakon agung, dan ia wafat sebagai martir. Seorang martir adalah seorang yang merelakan nyawanya untuk mempertahankan agamanya, kekatolikannya. Ia tidak mau mengingkari imannya, entah dengan kata-kata atau dengan perbuatan. Ia tetap mau beriman kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, meskipun ia disiksa sampai mati, seperti Santo Laurentius. Kita bisa mengatakan ia berani mati, siap untuk mati. Dan ternyata para sahabat Fresh Juice, tidak hanya Santo Laurentius. Di dalam sejarah gereja, ada begitu banyak martir, puluhan ribu martir, mungkin malah ratusan ribu martir. Dari para martir yang sudah diangkat menjadi santo, santa, atau beato, beata, itu saja jumlahnya sudah 14.154. Nah, tentu saja belum yang lain-lain. Sekali lagi, mereka adalah orang-orang yang berani mati,
untuk tetap menunjukkan bahwa mereka itu Katolik. Mereka itu berada dalam naungan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Masalahnya, para sahabat Fresh Juice, apakah mereka yang adalah pahlawan-pahlawan iman itu hanya berani mati saja? Apakah mereka hanya sudah bosan hidup saja? Apakah mereka hanya memikirkan hidup ini tidak berarti saja? Mari kita renungkan bersama-sama. Para sahabat Fresh Juice yang berbahagia dalam perlindungan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Memang, kalau kita mengikuti cerita-cerita dari gereja awal, banyak di antara umat Katolik pada waktu itu yang berpikir ingin cepat-cepat dekat dan bersatu dengan Tuhan secara abadi. Artinya, praktisnya pengen cepat-cepat mati. Ada orang-orang yang berkomentar, mereka ingin cepat-cepat mati karena pada waktu itu hidup mereka sungguh susah. Dikejar-kejar, dianiaya, disiksa, bahkan dibunuh. Maka wajar kalau mereka juga pengen cepat mati. Apalagi mereka berharap bahwa dengan kematian mereka sebagai martir, maka mereka sungguh-sungguh akan bersatu dengan Tuhan di surga. Alasan mereka tidak sepenuhnya keliru. Dan alasan mereka ini pantas juga menjadi salah satu alasan kita kalau kita harus siap-siap menjadi martir. Para sahabat Fresh Juice, siap jadi martir? Ngeri ya, serem ya. Oh, jangan dibilang para martir itu hanya pada zaman-zaman dulu. Setiap tahun masih ada martir-martir dari gereja Katolik. Nah, para sahabat Fresh Juice, hari ini kita mendengar bagaimana Yesus menyatakan kepada kita, memberi kepada kita satu alasan yang cukup mendasar. Ia mengatakan, barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa mencintai nyawanya di dunia, berapa lama orang dapat mempertahankan nyawanya? 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun. Orang tertua di dunia ini katanya sekarang adalah sekitar 120 tahun di Jepang sana, di Tibet sana. Tetapi pada umumnya ya 70-80 lah. Yang 90 tahun itu sudah sangat hebat, istimewa. Harus sangat bersyukur kepada Tuhan karena diberikan hidup, dapat menikmati nyawanya di dunia ini panjang sekali. Tetapi tadi itu terbatas, bagaimanapun terbatas. Maka kalau ada orang yang sungguh mencintai nyawanya di dunia ini, ketika Tuhan mau mengajaknya masuk dalam kehidupan kekal, betapa jiwanya, hatinya
akan sedih sekali, akan susah sekali, bisa kecewa sekali, karena tidak mau meninggalkan dunia ini. Dan Yesus kemudian menegaskan, barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, artinya siap untuk menyerahkan nyawanya di dunia ini. Dikatakan oleh Yesus, ia memeliharanya untuk hidup yang kekal. Ada nyawa untuk hidup yang kekal. Para sahabat Fresh Juice, saya merasa inilah yang bisa menjadi alasan mendasar setiap orang Katolik untuk berani menyelesaikan hidup di dunia ini, meninggalkan hidup di dunia ini, karena orang Katolik itu siap untuk hidup yang kekal. Dan Yesus mengatakan, barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku. Yesus yang pernah hidup di dunia ini, kemudian sengsara dan wafat. Sesudah wafat ia bangkit naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Setiap orang yang melayani Yesus harus mengikuti Yesus. Dalam kehidupan Yesus diikuti. Dalam kematiannya mengikuti. Dalam kebangkitannya mengikuti. Lalu berada bersama Bapa di surga juga mengikuti. Lebih jauh, Yesus menegaskan, di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Siapapun yang mengikuti Yesus akan berada bersama dengan Yesus. Ini artinya, setiap orang Katolik itu menerima hidup sebagai anugerah dari Tuhan. Tidak hanya hidup di dunia, tetapi hidup yang kekal. Ini artinya, setiap orang Katolik itu berani hidup. Tidak hanya berani hidup di dunia, tetapi juga berani hidup bersama dengan Yesus dalam keabadian. Nah, ini menjadi alasan setiap orang Katolik seharusnya itu siap untuk mati. Juga kalau mati menjadi martir. Jadi para sahabat Fresh Juice, bukan cari mati. Tetapi kalaupun akhirnya harus mati, matilah bersama Kristus, supaya hidup bersama Kristus. Jadi, para sahabat Fresh Juice, sebagai orang Katolik, apakah engkau juga sudah berani hidup bersama Kristus, supaya hidup kekal bersama Bapa dan Roh Kudus? Ayo, berani atau tidak? Berani ya? Pasti para sahabat Fresh Juice berani hidup. Mari kita saling mendukung untuk berani hidup di dunia ini. Tetapi kalau pada saatnya harus meninggalkan dunia ini, berani melanjutkan kehidupan bersama Kristus. Maka mulai kita dibaptis atau mulai kita merindukan baptis, sesungguhnya
kita berada bersama Kristus dalam Kristus, berani hidup sebagai putra-putri Bapa, berani hidup untuk kehidupan yang kekal. Mari mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga para sahabat Fresh Juice, seluruh keluarga, dan semua yang saudara doakan senantiasa dilimpahi berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Berkah dalam, kamsia, terima kasih, salam semangat, berani hidup, penuh sukacita, damai sejahtera, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Sabtu 10 Agustus 2024. Saya Yofi Setiawan beserta segenap tim Fresh Juice mengucapkan terima kasih kepada Romo Willem Paul untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.